Baik, pertemuan ke-11 ini teman-teman kita masuk ke materi terakhir dari sisi implementasi atau dari sisi teori dan penerapannya menggunakan software Orange SRM. Jadi kita 11 pertemuan ya dari sejak pertama pengenalan atau pembukaan, pendahuluan, kemudian dilanjut di pertemuan pertama itu kita install ya, menginstall software yang kita gunakan sebagai pembelajaran implementasi. Jadi ini bagian dari pengembangan, namun fokus kita pada implementasinya karena kita tidak belajar coding ya. Jadi memahami sistem informasi secara lengkap, fokus kepada penerapannya. Jadi penerapan salah satu software. Tentu saja sebagai eh, kita nyebutnya sebagai giat atau praktisi atau kalau nanti ada berarti sarjana ya. Sistem informasi itu kan harus memahami seluruh proses pengembangan sistem informasi. Nah, seluruh proses itu bisa dipelajari dengan metode yang paling umum ya, paling dasar yaitu SDLC-nya atau Software Development Life Cycle-nya, yaitu waterfall. Jadi proses atau siklus pengembangan software itu menggunakan beberapa cara, teknik, metode. Salah satunya adalah waterfall. Jadi waterfall itu artinya seperti air terjun ya, mulai dari memahami kebutuhan, kemudian membuat rancangan, kemudian diimplementasi dimulai dari coding. Nah, yang tidak kita lakukan kan coding ya, karena softwarenya kita memilih yang sudah siap pakai. Kita menggunakan Orange SRM, maka coding itu dilewatkan, masuk ke implementasi yang entry data, apa setting gitu ya, konfigurasi gitu ya. Sifatnya memang sebagai implementer gitu ya, bukan sebagai programmer atau codernya. Jadi hanya bagian itu saja yang kita lewatkan. Nah, karena softwarenya sudah jadi, tentu saja proses perancangannya juga lebih sederhana atau kita tidak perlu pusing gitu ya, merancang sendiri dari sisi baik itu database, dari sisi proses. Maksudnya kalau dalam software itu kan ada data flow diagram, ada apa, bahkan kalau yang lengkap ya teman-teman harus nyusun use case-nya gitu, diagram use case, diagram activity ya, aktivitas, diagram aktivitas. Nah, itu biasanya menggunakan, kalau saya nyebut use case diagram aktivitas itu berarti menggunakan pemodelan software atau desain software UML, Unified Modeling Language. Nah, ini karena ini sudah di akhir, jadi saya cerita secara garis besar pengembangan software. Nah, kita sudah masuk di bagian implementasi. Nah, implementasi itu di bagian ujungnya ya, atau di akhirnya harus ada pengujian. Nah, jadi kuliah kita itu sebenarnya implementasi itu termasuk pengujian gitu ya. Pengujian oleh diri kita sendiri. Jadi menguji, nah untuk mampu menguji software, kita kan harus tahu prosesnya. Nah, berarti harus tahu cara kerja softwarenya, meskipun tidak tahu codingnya gitu ya. Jadi kita tahu cara kerja. Nah, memahami cara kerja itu berarti mencoba ya untuk memastikan kita paham gitu ya. Maka harus dicoba. Jadi testing itu kalau dalam pengembangan software itu bagian yang sangat penting karena jangan sampai software sudah diserahkan ternyata belum dicoba. Jadi banyak error gitu ya, banyak kesalahan. Nah, testing juga berguna untuk pembelajaran dalam hal ini kita. Jadi kita memastikan teori yang kita pelajari dapat diterapkan menggunakan software tertentu. Atau sebaliknya ya, software yang dirancang, kemudian dibangun, di-coding gitu ya, terus dibuat programnya, kemudian dipasang. Nah, kita kan mulai masangnya dipasang, untuk memastikan bahwa pemasangan kita benar, konfigurasi kita benar, maka harus dites ya, diberi masukan ya, diberi masukan data. Nah, data yang kita masukkan sebagai contoh di pertemuan terakhir itu apa cuti ya, berarti diberi masukan data cuti. Jadi kalau diberi data-data cuti perusahaan, kemudian ada karyawan yang mengajukan cuti dan atasannya menyetujui gitu ya, approve. Nah, itu harus jalan di sistem itu ya. Jadi harus dapat ditunjukkan, itu namanya testing ya. Jadi kita beri masukan data cuti, terus kita beri masukan pengajuan cuti, terus atasan atau supervisor memberi masukan juga menyetujui ya. Itu kan namanya
proses ya, proses dijalankan berarti butuh masukan, butuh entry data. Hasil akhirnya harus sama dengan teorinya, yaitu namanya eh, testing ya. Hasil hasil pengujian harus sama dengan rancangannya. Jadi kalau dirancang dari sisi proses ya, bahwa cuti itu seseorang yang mengajukan, kalau disetujui seseorang yang mengajukan pun itu dapat notifikasi gitu ya, dapat pemberitahuan, baik itu di aplikasi maupun melalui email. Dalam contoh kita, pengajuan cuti itu klik setuju tadi ya, di trigger, kemudian sistem kirim email gitu ya. Kirim email, nah email itu sebagai notifikasi bahwa cutinya sudah disetujui. Demikian pula kalau cuti ditolak, ya itu yang terakhir teman-teman ya, itu namanya pengujian software dari sisi kita sebagai pengembang. Jadi kita ini posisinya sebagai pengembang, developer ya. Nah, developer itu kan banyak jenisnya ya. Nah, yang kita tidak lakukan hanya coder ya. Kita kita install juga, kita konfigurasi juga, kita testing juga gitu. Dan kita buat laporannya. Nah, sebelum membuat laporan pekan depan, kita masih ada satu topik lagi yaitu proses pemberhentian karyawan. Nah, proses pemberhentian karyawan itu tidak lepas dari karir seorang karyawan. Maka kita nanti belajar karir, belajar motivasi gitu ya, belajar etika ya. Karena itu semua biasanya mempengaruhi dalam keputusan seseorang itu apakah mau diberhentikan, di PHK atau eh, bahkan kebalikannya ya, misalnya karena karirnya bagus dia ditingkatkan. Jadi diperpanjang misalnya, bukan ditingkatkan ya, diperpanjang. Kan kita ceritanya pemberhentian. Jadi yang harusnya sudah pensiun ditarik kembali, direkrut kembali gitu ya. Itu harus diakomodasikan dalam karena kita mendesain sistem pemberhentiannya itu bisa permanen, bisa di-delete bahkan datanya, tapi bisa juga diberhentikan kemudian diangkat kembali. Itulah yang akan kita coba di pertemuan 11 ini. Jadi sistem informasi itu kan mengubah ya proses dalam manajemen dengan teknologi informasi gitu menjadi informasi, pengetahuan dan bahkan kebijaksanaan gitu ya. Anda masih ingat ya, sistem informasi yang lengkap itu kan mengolah data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan di manajemen itu dan pengetahuan yang diperoleh oleh semua pihak ya di perusahaan, terutama manajemen, digunakan untuk mengambil kebijakan atau mengambil keputusan. Nah, keputusan dalam hal ini adalah pemberhentian karyawan. Gitu. Baik, jadi topik kita adalah karir, motivasi, kepuasan kerja, etika kerja, yaitu semua itu sangat penting, tapi tidak ada dalam sistem tertulis ya di sistem informasi kita yang kita uji coba ini tidak ada menu karir, tidak ada menu motivasi, tidak ada menu kepuasan kerja, etika kerja. Tapi ini rangkaian ya, rangkaian yang biasanya terekam itu dalam proses penugasan misalnya itu ya. Diterekam dalam proses bahkan dari awal ya ketika merekrut seseorang, kita mulai dulu dari rekrutmen kan. Nah, setelah direkrut ditempatkan di suatu bagian atau divisi, sudah dipikirkan karirnya. Kemudian diberi motivasi, terus diberi perawatan ya supaya puas ya. Nah, jadi perawatan pegawai itu bagian untuk meningkatkan kepuasan kerja. Nah, tentu saja ada penilaian ya. Nah, penilaian itu kan tidak hanya kompetensi dari hard skill tapi juga soft skill. Soft skill berarti etika kerja gitu. Nah, itulah yang kita harus jadikan bahan ya, pertimbangan untuk pemberhentian. Nah, karena pemberhentian itu tidak selalu karena habis masa kerja ya, pensiun gitu ya. Nanti ada beberapa jenis pemberhentian, nah itulah yang kita pelajari sekarang. Jadi teori pertama ini yang kita awali adalah pengembangan karirnya itu. Kita harus tahu bahwa seseorang masuk di perusahaan itu pasti sudah dipikirkan oleh perusahaan ya. Karirnya itu akan menjadi seperti apa. Nah, salah satunya akan diberi banyak pengalaman kerja, dipelatih, dipindahkan gitu ya. Dinaikkan jabatannya itu semua karir. Kemudian supaya dia bertahan di perusahaan dia harus diberi perawatan ya, diberi gaji, diberikan cuti gitu ya, seperti uji coba kita yang terakhir. Dan juga motivasi ya, motivasi itu bisa kemana-mana ya. Jadi bisa juga hubungannya dengan perawatan. Misalnya diberi gaji yang sesuai kebutuhan minimal misalnya supaya
kerjanya tetap termotivasi. Kemudian dinilai ya, dinilai ada penilaian kinerja di pertemuan 8 itu juga bagian dari motivasi. Jadi supaya termotivasi dengan diberitahu nilai, oh Anda masih kurang, masih bisa ditingkatkan, nanti akan baik karirnya, itu bukan karir ya. Sebaliknya kalau uh, sudah sangat bagus ya, dia harus dipertahankan. Nah, pemberian nilai itu sangat penting juga nanti dalam pemberhentian, teman-teman ya. Jadi modul-modul sebelumnya itu sangat berhubungan dengan pemberhentian pegawai yang kita bahas sekarang. Demikian pula etika kerja ya. Ini biasanya penilaiannya di bagian performance. Jadi performance itu menilai kinerja dari berbagai sisi. Jadi baik soft skill maupun hard skill. Nah, kalau soft skillnya kan etika ya, kedisiplinan gitu ya. Misalnya. Baik, kita nanti praktekannya di yang C ini. Jadi menerapkan teori di atas ya dalam kasus pemberhentian. Jadi karir, kalau karirnya sudah mentok ya, sudah tidak bisa ditingkatkan lagi, nah itu kemungkinannya kan pemberhentian gitu ya. Nah, dan alasan-alasan apa saja yang kita akan gunakan untuk menjadi uh, alasan ya, menjadi pertimbangan gitu ya, timbangan atau alasan pegawai itu harus dihentikan gitu ya. Itu yang kita pelajari di prakteknya nanti. Nah, berarti target Anda mampu menjelaskan itu semua ya, menjelaskan manfaatnya, pengembangan karir dan seterusnya, menjelaskan jenis-jenis pemberhentian, alasan ya, jenis-jenis alasan dan terakhir nanti mampu mempraktekkan ya, mampu menerapkan atau mengimplementasikan. Nah, kita mulai secara cepat konsep pengembangan karir ya. Anda semua mungkin sudah tahu ya, bahkan banyak divisi perusahaan itu, divisi SDM itu namanya sekarang menjadi HRD atau HRD itu artinya Human Resource Development, jadi pengembangan SDM. Jadi tujuan paling utamanya ya, paling utamanya adalah mengembangkan SDM dari berbagai sisi ya. Nah, kemudian karena harus dikembangkan, maka salah satu yang harus dipikirkan yaitu karir. Karir itu seseorang itu harus meniti karir. Misalnya kalau dalam satu perusahaan mulai dari staff nanti menjadi supervisor, jadi manajer gitu ya, itu yang ke atas. Karir yang melebar yaitu menambah pengalaman. Dipindahkan itu bagian dari peningkatan karir. Dipindahkan bagiannya, pindahkan divisinya supaya pengalamannya melebar ya, meluas. Nah, maka itu semua harus direncanakan. Kalau tanpa perencanaan berarti sama juga mempersiapkan SDM itu tidak maju ya, tidak baik ya. Sehingga pegawai bisa gampang keluar ya karena hubungannya ke nanti topik berikutnya ya karena tidak puas, tidak nyaman gitu. Nah, jadi tujuan kita meningkatkan karir karena kita ingin mempertahankan SDM yang baik. SDM yang kurang jelas ininya pembinaannya gitu ya. Jadi kita punya bukti yang kuat, punya alasan untuk memberikan pelatihan karena akan diberi jabatan yang lebih tinggi suatu saat. Jadi karirnya sudah jelas, maka butuh pelatihan apa saja. Jadi ini semua makanya disebut pengembangan SDM ya, lebih fokusnya di sana. Jadi termasuk pelatihan dan pembinaan kerja ya, memberi pengalaman kerja di tempat yang berbeda. Nah, dari sisi istilah ya kalau kita ambil dari buku manajemen personalia dan SDM, urutan promosi jabatan satu ke jabatan lain yang lebih besar itu juga disebut pengembangan karir ya. Jadi yang saya ceritakan dari staff, supervisor, manager, dan seterusnya. General manager, barang itu kan, baru kemudian direktur dan ditingkatkan. Contohnya seorang komputer ini ya, saya lihat kalau bidangnya komputer kan bisa awalnya dari operator yang paling dasar, kemudian dilatih tentang pemrograman atau jaringan, dia akan jadi programmer atau menjadi administrator sistem, administrator jaringan. Gitu. Kalau naik lagi bisa menjadi seorang analis. Gitu ya. Nah, kalau sarjana biasanya arahnya ke sini ya, ke analis, bahkan ke project manager sebelum menjadi manajer gitu ya. Jadi setiap ada project sudah diberi kesempatan menjadi manajer. Akhirnya suatu saat harapannya perusahaan itu kan ingin ya kaderisasi ya. Perusahaan apapun itu pasti berharap karyawannya ada yang bagus terus meniti karir sampai bahkan sampai direktur ya. Kedua ya, topik kedua adalah motivasi. Motivasi itu sangat penting teman-teman. Nah, supaya produktivitas ya, targetnya seseorang direkrut itu kan menghasilkan produk ya. Nah, produk yang makin banyak, makin berkualitas, itu berarti menunjukkan SDM-nya produktivitasnya tinggi.
Nah, salah satu yang membuat produktivitas tinggi adalah selalu punya motivasi, ya. Semangat gitu ya, dalam bahasa awamnya ya. Nah, semangat untuk terus meningkatkan kompetensinya. Kalau semangatnya turun ya kualitasnya turun, itu biasa begitu ya. Nah, contohnya karena apalagi sampai stres gitu ya, pekerjaan jadi tidak terselesaikan dengan baik. Nah, ini nanti hubungannya dengan kepuasan kerja gitu ya. Jadi kalau penyebab motivasi turun bisa jadi karena merasa tidak nyaman, tidak puas ya dalam pekerjaannya. Nah, maka berhubungan dengan topik ketiga nanti. Nah, kemudian yang ketiga, kepuasan ya, berpengaruh ke motivasi, saling terpengaruh ya. Jadi kepuasan atau dalam bahasa Inggrisnya job satisfaction itu keadaan emosi, memang perasaan ya. Atau kadang disebut persepsi. Jadi ada yang di pikiran setiap karyawan terhadap pekerjaannya, merasa nyaman atau senang gitu ya, puas dan sebenarnya. Nah, istilah-istilah itu dinamakan kepuasan. Karena kepuasan akan meningkatkan motivasi, meningkatkan produktivitas. Keempat adalah etika. Etika itu aturan-aturan perusahaan ditaati, aturan negara ditaati ya itu. Jadi etika secara umum. Jadi hukum, menaati hukum itu bagian dari etika. Tapi ada yang memisahkan ya, ada etika, hukum, misalnya. Nah, disiplin kerja bagian etika. Maka ini harus dicatat ya. Itulah yang di bagian penilaian kerja di pertemuan 8 itu ada istilah tracker. Nah, tracker itu mencatat etika-etika yang dilanggar, disiplin yang dilanggar, dan sebaliknya etika yang menonjol itu dicatat ya, disiplin yang sangat baik dicatat. Nah, kita harus mempersiapkan ya dalam pengembangan SDM dari sisi etika. Nah, secara umum ada dua cara. Jadi preventif itu sebelum terjadi dan korektif kalau terjadi. Nah, itu kan harus tetap dibina supaya tidak berkelanjutan ya, tidak menjadi kebiasaan, bahkan tidak ditiru orang lain. Maka harus ada hukuman kalau pelanggaran etika misalnya itu ya. Nah, kalau sebelum terjadi berarti harus ada pelatihan ya, misalnya pelatihan yang sifatnya etika ya atau soft skill. Kalau korektif artinya sudah terjadi tentu ya. Misalnya melanggar maka diberi teguran. Ya, teguran itu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis 1, 2, 3, kemudian baru diskors, bahkan dipecat. Nah, itulah topik terakhir kita di hari ini adalah ketika harus mengurangi karyawan itu kan pertimbangannya apa ya? Harus mencari pertimbangan yang tepat, tidak berdasarkan subjektif ya, hanya perasaan atau hanya suka dan tidak suka secara pribadi gitu ya, bukan dari sisi penilaian yang lengkap. Nah, menilai seorang karyawan yang sangat lengkap itu selain kompetensi adalah etika ini ya, soft skill. Nah, biasanya alasan yang terbesar PHK itu karena lebih ke etika memang ya. Nah, kalau dari sisi kompetensi mudah dilatih, kompetensi yang sifatnya teknis ya. Tapi kompetensi soft skill atau non teknis ini kan tidak mudah, sehingga ketika agak sulit diperbaiki dari sisi etika maka lebih menjadi faktor penentu ya, faktor penentu PHK. PHK itu misalnya karena pengurangan karyawan ya. Tapi kalau pelanggarannya berat ya itu meskipun tidak ada kegiatan pengurangan karyawan tetap di PHK gitu ya. Baik, nah, saya hanya cerita PHK itu untuk memudahkan. Meskipun nanti pemberhentian karyawan tidak hanya PHK ya, jadi banyak faktor atau alasan. Nah, ini umumnya perusahaan ya memberikan urutan dalam korektif yang sifatnya perbaikan supaya tidak terulang dan tidak ditiru yang lain. Jadi pelajaran semua pihak itu biasanya ada sistem teguran. Ya, teguran yang paling ringan biasanya teguran lisan. Nah, biasanya disebutnya teguran ya. Terus di atasnya ada teguran tertulis. Nah, biasanya istilahnya kalau sudah tertulis itu surat peringatan, SP. Nah, SP itu kadang juga bertahap ya, SP1, SP2, SP3. Diulang 3 kali, nah baru diskors, bahkan bisa jadi langsung di PHK. Itu PHK karena kesalahan fatal kalau ini ya. Tapi kalau hanya catatan-catatan tadi bisa jadi PHK ketika perusahaan harus mengurangi karyawan. Ketika kondisi perusahaan lagi turun pemasukannya, kesulitan menggaji, nah itu harus PHK kan. Nah, ketika harus PHK, siapa yang dipilih? Nah, itu tadi dari penilaian kinerja dan dari etika terutama ya. Ini berdasarkan pengalaman saya di banyak perusahaan itu etika menjadi prioritas, menjadi faktor utama kalau harus mengurangi karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke topik ketika harus mengurangi karyawan. Itu apa kriterianya atau apa alasannya? Nah,
langsung saya hubungkan dengan sistem informasi SDM yang kita implementasikan ya, yaitu kita menggunakan contoh-contoh dalam bahasa Inggris ini. Kenapa diberhentikan? Karena kontraknya sudah tidak diperpanjang. Ya. Jadi memang pengertian kontrak itu yang benar ya, yang benar, yang ideal gitu adalah karena pekerjaannya memang terbatas waktunya. Jadi dipekerjakan atau direkrut untuk waktu tertentu, misalnya 6 bulan gitu ya. Nah, 1 semester. Kalau lembaga pendidikan biasa begitu, kontrak itu per semester gitu ya. Nah, ketika di semester itu sudah tidak ada kegiatan, maka kontraknya bisa diputus karena tidak ada lagi kegiatan selanjutnya. Nah, ini wajar ya. Yang kedua, karena meninggal, ini juga juga wajar. Nah, yang perlu dipertimbangkan itu yang ketiga ya. Jika dipecat, diberhentikan karena dipecat. PHK yang artinya sangat negatif itu adalah dipecat. Nah, ini biasanya karena melakukan kesalahan fatal di sisi etika atau hukum atau peraturan kerja ya yang dilanggar. Ini yang ekstrim ya teman-teman. Nah, yang keempat layout. Layout itu sama tadi ya, mirip di atasnya. Akhirnya dipilih yang melakukan kesalahan karena perusahaan harus mengurangi karyawan. Nah, perusahaan yang terpaksa harus mengurangi karyawan itu namanya layout. Istilah umum PHK itu berarti yang nomor 4 ini. PHK dalam pengertian umum itu adalah perusahaan lagi kondisinya kurang baik, kemudian harus mengurangi karyawan. Nah, nanti di sistem informasi kita harus mendukung ini. Nah, ini asumsinya dibalik ya. Kami ada kebutuhan gitu ya, jenis-jenis pemberhentian itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 misalnya. Nah, 10 itu harus dimasukkan, kita entry ke dalam sistem informasi SDM kita. Nah, kita lanjut yang kelima, ini contohnya adalah karena kecelakaan kerja dan lain-lainnya, karena sakit sehingga tidak dapat bekerja lagi, itu juga wajar ya. Keenam, nah ini yang khusus teman-teman ya. Ini banyak kejadian ya. Jadi ada perusahaan itu yang ketika mau mem-PHK itu memberikan beberapa alternatif. Kalau kesalahannya tidak sangat fatal tadi ya. Ini kalau fatal kan langsung PHK ya. Nah, kalau tidak fatal biasanya perusahaan menawarkan supaya dia mengajukan diri. Jadi untuk mundur ya. Jadi company request. Jadi company request itu artinya saya beri catatan kembali ya. Perusahaan melihat karyawan itu tidak baik gitu ya, sudah melakukan kesalahan saat itu ya. Nah, daripada di PHK dengan cara kasar yang kesan kurang baik nanti, maka ditawarkan mengundurkan diri. Nah, berarti resign itu mengundurkan diri atas permintaan perusahaan. Nah, resign yang kedua itu ke atas keinginan sendiri. Nah, self proposernya ada pekerjaan di tempat lain atau karena pindah, ya misalkan pindah keluarga dan seterusnya. Jadi berbagai alasan yang sifatnya pribadi dan kemudian mengundurkan diri itu yang umum ya, yang agak tersembunyi itu yang kiri teman-teman ya. Nah itu biasanya untuk mengurangi uh, kekerasan, kekerasan berita istilahnya apa, supaya tidak kesannya itu dipecat, padahal melakukan kesalahan ya, maka disarankan karyawan mengajukan pengunduran diri. Nah yang terakhir diet itu juga paling umum ya, karena usia. Nah kita masuk ke penerapannya ya, penerapannya dengan SI-SDM Orange SRM. Nah, sebelum didemokan, ini saya tunjukkan secara langkah-langkahnya ya, secara tertulis dulu langkah-langkahnya. Ketika kita sudah memutuskan ya bahwa perusahaan kita memiliki banyak kriteria tadi ya, ada 8 atau 10 kriteria untuk menghentikan karyawan atau PHK dalam arti luas ya. Nah, apa saja itu nanti harus kita masukkan. Dalam SISDM, Orange SRM ini sudah disediakan ya, sediakan tadi yang bahasa Inggris. Nah, kalau kita ingin mengedit, caranya nanti digunakan menu edit ya, menu edit. Nah, sebelum itu kita konfigurasi lebih dulu teman-teman ya. Jadi sebagai admin itu nanti masuk di bagian PIM, menu PIM, kemudian configuration. Jadi di PIM itu ada configuration-nya. Yang harus diedit adalah termination reason. Jadi alasan pemberhentian. Gitu. Kalau kita sudah sepakat dengan yang ada bahasa Inggris tadi, ya selesai ya, tidak perlu dimodifikasi. Jadi kalau ingin menjadi menambah gitu ya, mengurangi, maka
menambah berarti add ya di sini. Kalau mengurangi berarti delete. Ya, di delete yang tidak dibutuhkan dan di add yang belum ada. Ya. Jadi cara terakhir ya itu jika kita mau mengedit. Jadi klik icon pensil untuk mengedit, misalkan menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kita nanti praktekkan seperti ini. Jadi ada menu PIM. Setelah login sebagai admin ya, di sini ada configuration. Nah, di bagian configuration akan muncul uh, alasan ya, reason. Ya, termination reason. Nah, termination reason itu sudah tersedia seperti ini. Sudah yang tadi saya jelaskan ya. Nah, misalkan kita ingin menambah, maka klik add. Ini contohnya saya menambahkan ada istilah diberhentikan sementara. Ini biasanya di perusahaan yang menerapkan sistem kontrak supaya tidak melanggar aturan pemerintah itu kadang-kadang begitu ya. Dihentikan dulu, terus kemudian nanti direkrut kembali. Gitu. Baik, kita prosesnya sekarang ya. Jadi setelah kita konfigurasi, kalau suatu saat memang harus memutuskan mengurangi karyawan gitu ya. Ya, biasanya dimulai dari review tentu saya manajemen ya melihat uh, kompetensi, melihat tadi nilainya. Jadi sejarah setiap karyawan dilihat. Terus nanti dari yang bawah ya kondisinya terburuk itu dipilih mana yang harus di PHK. Bisa karena pekerjaannya memang sudah tidak dibutuhkan tadi ya alasannya karena tidak ada pekerjaan lagi gitu. Atau karena kesalahan. Jadi kalau masih dibutuhkan tapi jumlahnya harus dikurangi misalnya. Jadi perusahaan butuh hanya 5, tapi sekarang karyawannya 10 misalnya. Maka yang 5 kan harus di PHK. Nah, PHK-nya akhirnya menjadi menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang di luar sini ya, di luar sistem ini. Nah, biasanya kriterianya dari penilaian. Dari penilaian tadi dari etika misalnya salahnya. Kompetensi dan etikanya yang rendah itulah yang diberhentikan. Nah, caranya jadi sama dengan masuk di PIM tadi configuration kalau selesai kita pindah ke kanan nanti di sana ada employee list ya, daftar karyawan. Lalu kita edit di bagian nama karyawan itu di bagian kanan kan ada gambar pensil itu untuk mengedit. Nah, di mana meletakkannya gitu ya, mengeditnya yaitu di bagian job. Jadi kalau data karyawan kan sangat banyak seorang karyawan itu. Nah, ada menu job untuk seorang karyawan yang dulu kita gunakan untuk memberi dia nama jabatan ya. Itu di job. Nah, lalu di klik edit dan di bagian edit itu akan muncul menu ya terminate employment. Nah, jadi kontrak atau uh, employment itu artinya bahwa dia sudah sebagai karyawan ya. Jadi status karyawannya itu diberhentikan, di terminate. Nah, nanti muncul jendela baru teman-teman. Nah, kita harus memilih alasannya. Jadi dari employee list lihat alasannya. Jadi di bagian apa? Lihat alasan itu ya, pilih salah satu ya. Nomor 3 ini ya, pilih salah satu. Alasan apa alasannya? Misalnya retired ini contohnya ya. Kita pilih alasannya pensiun misalnya. Jangan lupa diklik save. Nah, yang 45 itu jika kita ingin misalnya merekrut kembali ya, jadi karyawan yang sudah diberhentikan, misalnya sebenarnya sudah pensiun, tapi perusahaan masih membutuhkan. Nah, itu bisa dikontrak kembali. Caranya dilihat di employee list sama, tapi harus Anda pindah pencariannya itu ke past employees only ya, supaya cepat. Jadi karyawan-karyawan yang sudah dihentikan, yang sudah tidak bekerja lagi gitu ya. Past itu artinya mantan ya, mantan karyawan. Nah, dari situ akan kelihatan. Tapi yang bisa melihat itu saja hanya admin ya, admin atau supervisornya. Nah, nanti bisa, oh dia ada karyawan saya yang dulu sudah PHK atau sudah pensiun gitu ya. Kita rekrut kembali. Nah, nanti atasannya usul kepada manajemen SDM, manajer SDM gitu ya, atau kepada admin untuk mengaktifkan kembali. Nah, cara mengaktifkan kembalinya sama tadi ya, melalui menu edit job. Dari sana kita ubah dari terminate tadi menjadi activate employment. Jadi kembali direkrut gitu ya. Nah, nanti menunya seperti ini. Dari bagian PIM, employee list, ini sudah langsung diedit ya. Diedit, ini terminate, warnanya merah ya. Diklik itu artinya kita hentikan ya karyawan itu. Nah, efek dari pemberhentian ini dia tidak dapat login teman-teman ya.
otomatis dihapus akses loginnya ke sistem ini. Kalau sebelumnya punya akses login. Kan tidak semua karyawan harus punya akses login. Sehingga tidak dapat login kembali. Nah, jadi hati-hati ketika memberhentikan. Karena langsung tidak dapat diakses. Kalau memberhentikannya masih sebulan lagi, jangan sekarang di memberhentikannya ya. Itu kan berarti selama sebulan dia sudah tidak bisa masuk ke sistem informasi. Kecuali sengaja. Oh, karena sudah mau diberhentikan seminggu lagi atau sebulan lagi, maka akses loginnya dihapus. Bisa jadi ya. Oke, jadi ini alasannya ya disebut misalkan alasannya ketika terminate tanggal berapa ya. Ini menterminate-nya tanggal 31 Desember. Artinya masih 2 minggu lagi ya dia sebenarnya bekerja. Tapi dengan kita klik terminate, kita save, maka dia tidak dapat login kembali. Ya ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Kebijakannya apakah memang sudah tidak boleh login gitu ya. Kalau masih harus tetap login, misalkan presensi terutama ya, dia harus harus klik kehadiran itu, ya jangan dihentikan sebelum hari H gitu ya. Jadi kalau 31 Desember ya nanti ngeklik save-nya itu di tanggal 31 Desember atau sehari sebelumnya misalnya gitu ya. Baik, ini cara mengaktifkan kembali ya. Jadi kembali edit di bagian PIM, cari karyawan yang sudah berhenti, pas employee itu artinya yang mantan ya. Kemudian diaktifkan ini yang warna hijau di bawah. Oke, selesai. Jadi kita tugasnya langsung kita praktekkan, saya demokan sekarang ya. Jadi proses konfigurasi dan ya, kita mulai dengan login sebagai admin seperti biasa ya karena mengkonfigurasi. Jadi kita sebagai seorang sistem administrator ya. Sistem informasi berarti tugasnya salah satunya punya pengalaman ya sebagai sistem administrator salah satu sistem informasi. Dalam hal ini Anda semua berarti punya pengalaman menjadi admin sistem informasi SDM. Gitu. Nah, sebagai admin kita punya akses kemanapun. Jadi kalau sudah bekerja ini, makanya dari sisi etika Anda harus bisa merahasiakan semua data yang rahasia ya, karena data SDM sebagian besar rahasia. Nah, kita masuk di bagian PIM, teman-teman. Oke, karena ini bukan modul baru, maka tidak perlu mengaktifkan modul. Jadi langsung ke PIM. Di sini dimulai dengan configuration. Jadi configuration di sini kalau di bagian configuration ada termination reason yang paling bawah. Nah, ini sudah tersedia yang bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya mau diedit, editnya dari gambar pensil ini ya. Jadi misalkan di kontrak not renewed, berarti kita Indonesiakan misalnya kontrak tidak diperpanjang misalnya gitu ya. Alasan diberhentikan karena kontraknya habis. Nah, jadi kontrak habis bisa juga dan tidak diperpanjang atau disingkat langsung kontrak tidak diperpanjang. Itu kalau mau dijadikan bahasa Indonesia diedit caranya. Kalau membuat baru berarti add ya, add. Nah, misalkan ada alasan pemberhentian karena yang tidak disebutkan di sini gitu ya. Atau ini biarkan bahasa Inggris terus Anda tulis sendiri. Ini contohnya yang resign ya. Yang resign itu kan langsung dibuat 3 jenis ini. Resign secara umum. Jadi resign secara umum ini ya tidak dijelaskan penyebabnya ya. Pokoknya mundur aja. Kalau ini mundur karena permintaan perusahaan, ini mundur karena atas kemauan sendiri. Nah, ini juga ada perusahaan yang tidak mau mencantumkan ya, seperti ini. Ini karena biasanya lebih ke pribadi sifatnya. Jadi kalau Anda tidak membutuhkan, yang ini di-delete. Jadi resign karena permintaan perusahaan di-delete misalnya ya. Tidak ada di perusahaan kita gitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti ketika memutuskan resign seseorang itu karena diminta perusahaan untuk resign ya. Berhenti resign, mengundurkan diri. Jadi resign itu mengundurkan diri. Atau diubah menjadi bahasa Indonesia berarti buat baru plus ya. Tadi sudah terlanjur dihapus. Jadi ada uh, mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri atau resign bahasa Inggrisnya, mengundurkan diri atas permintaan perusahaan gitu ya atau organisasi. Tadi yang bahasa Inggris saya ganti. Baik, kita langsung praktekkan seorang karyawan itu harus diberhentikan ya. Berarti masih di PIM, masuk di employee list karena yang memberhentikan ini admin ya, mewakili manajemen. Nah, kita cari karyawan mana yang mau dihentikan ya.
Ini sebagai contoh misalnya Diana yang paling bawah ini mau diberhentikan, klik edit ini gambar pensil dan klik di bagian jobnya dia. Ya ini kan menu menu untuk mengedit data karyawan ini kan banyak. Jadi bagian job di sini ada warna merah, ini klik terminate. Nah, ketika kita klik terminate akan diminta menjelaskan alasannya dan kapan ya. Nah, sekali lagi ini nanti tidak bisa login. Jadi kalau memang diberhentikannya hari ini atau besok, misalkannya mulai Senin tanggal 18 gitu ya. Nah, itu boleh biasanya sudah tidak perlu absen lagi dan seterusnya. Tanggal 18 itu ya. Tapi kalau masih lama dan dia masih harus absen ya jangan dilakukan sekarang. Nah, ini contohnya misalnya hari ini atau besok ya mulai mengundurkan diri. Alasannya apa? Tadi alasannya diberhentikan sementara itu ya alasannya. Nanti direkod kembali. Ada catatan di sini kan. Jadi akan direkrut kembali catatannya. Karena sekaligus sebagai latihan ya teman. Akan direkrut kembali. Tanggal berapa kalau perlu ya gitu ya. Lalu di save. Jadi begitu kita klik save, maka karyawan tersebut sudah tidak dapat login yang namanya Diana. Ya, jadi itu kalau perlu dicoba ya, Anda bisa logout dari ini atau menggunakan browser incognito ya. Login sebagai Diana tadi sebagai karyawan yang di PHK. Anda mestinya sudah tidak dapat login. Nah, untuk mengaktifkan kembali ya sama dari sini ya. Jadi kalau sudah terlanjur Anda terlanjur masuk ke menu lain misalnya ya, ketika sedang login kan masuknya dashboard teman-teman ya, masuk dashboard. Saya ingin merekrut karyawan yang dulu sudah tidak aktif ya, sudah berhenti ya, dulu sudah diberhentikan gitu ya. Berarti masuknya di BIM. Nah, jadi semua karyawan itu kalau tidak dihapus ya secara permanen itu datanya masih ada. Kalau dilihat secara langsung tidak kelihatan ya, teman. Karena ini hanya melihat karyawan yang masih aktif. Nah, caranya include ini ya di bagian menu kanan include itu pilih yang pas. Ya, berarti hanya melihat karyawan-karyawan yang sudah tidak bekerja, yang sudah di PHK atau sudah berhenti, sudah pensiun ya. Dilihat dari sini. Kalau melihat semuanya ya berarti current and past employee. Nah, kita bisa pilih salah satu ya. Kita pilih yang past employee saja berarti yang hanya yang sudah pensiun. Kita search. Jadi harus diklik search ya, mencari supaya menyaring. Nah, sekarang terlihat ya, karena saya sudah mempraktekkan 2 kali, jadi Edi sudah diberhentikan, nah sekarang Diana diberhentikan. Nah, kalau kita ingin merekrut kembali Diana atau Edi, tinggal diklik menu ini, editnya ya, edit di sini. Nah, edit, kemudian masuk ke job seperti tadi, dan klik active, ya, activate, diaktifkan kembali. Jadi sudah, ini direncanakan diberhentikannya 29 Desember. Tidak jadi, berarti activate ya. Deactivate. Jadi kalau activate sudah selesai gitu ya, hanya diklik maka dia kembali dapat login. Nah, ketika nanti dicari dengan dashboard atau dengan directory ya, Anda aktifkan modul directory juga. Ini saya tidak ajarkan khusus, tapi fungsi directory itu adalah melihat daftar karyawan saja ya. Nah, jadi ini yang aktif teman-teman ya. Jadi Diana sudah tidak ada. Edi ada kembali ya karena diaktifkan. Jadi Diana tidak ada. Nah, ini hanya untuk melihat karyawan yang aktif secara cepat itu directory. Jadi sekarang Edi sudah kembali aktif.